Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan para ulama. Di situ ada beberapa prinsip mendasar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai wujud konsekuensi cinta mereka kepada ulama, konsekuensi memuliakan ulama, konsekuensi mengagungkan ulama. Yang pertama ialah ittiba'uhum, mengikuti, meniti jejak langkah para ulama. Tolong dipahami, ulama yang dibahas sekarang ulama sunnah, ulama ahlus sunnah, ulama ustadatiyin, rabbaniyin, bukan ulama ahli bid'ah. Ini yang pertama, mengikuti ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Antum meresapi baik-baik ayat ini. Disebutkan di dalam surat Maryam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada bapaknya. Di antara yang Allah abadikan dalam Al-Quran dari ucapan Nabi Ibrahim, Allah berfirman mengabadikan ucapan Nabiullah Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Yang artinya ya abati, wahai ayahanda, wahai Romo, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilm, sesungguhnya telah datang kepada aku ilmu ini. Malam ya'tika, ilmu yang tidak sampai kepada engkau wahai ayah. Datang kepada aku ilmu ini. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ikuti aku yang punya ilmu ini. Ahdika siratan sawiya, aku akan bimbing engkau, aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Ayat ini diambil istimbat faedah oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Ibn Umar Bazmul hafizahullah di dalam risalah beliau Makanatul Ilmi wal Ulama. Tatkala membacakan ayat ini, beliau mengatakan fima makna faman ittaba'al ulama faqad ittaba'a as-siratal mustaqim. Barang siapa yang mengikuti ulamanya, maka berarti dia telah mengikuti siratal mustaqim. Dia telah meniti jalan menuju siratal mustaqim. Wa man khalafal ulama, dan barang siapa yang menyelisihi ulamanya, faqad kharaja an sabilihim, faqad kharaja an siratal mustaqim, maka sungguh dia telah keluar dari siratal mustaqim ila subul, menuju kepada jalan-jalan kecil yang pendek, jalan penyimpangan, jalannya syaitan. Lalu belum bawakan ayat yang disebutkan di Al-An'am 153. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'u, ikutilah ia. Wa la tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek yang banyak ini. Ini jalannya syubhat dan kebid'ahan. Tatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menyebutkan dua jalur. Siratal mustaqim, lurus, atau as-subul, jalan-jalan penyimpangan. Barang siapa yang meniti siratal mustaqim, selamat dari jalur penyimpangan tadi. Tapi barang siapa yang menyempal, berpisah dari siratal mustaqim, berarti dia masuk ke dalam subul, jalur-jalur penyimpangan dan bid'ah tadi.
disinkronkan dengan ayat pertama yang dibacakan. Termasuk mengikuti Shiratal Mustaqim adalah mengikuti para ulama. Barang siapa yang mengikuti ulamanya, berarti dia mengikuti Shiratal Mustaqim. Berarti barang siapa yang menyelisihi ulamanya, berarti dia telah keluar dari Shiratal Mustaqim menuju ke mana? Menuju kepada subul tadi. Jalan-jalan kecil pendek yang banyak yang merupakan penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hadza istinbatun sadid wa ra'yun rasyid. Barakallahu fiik. Ini konsekuensi yang pertama, mengikuti para ulama, meniti jalurnya ulama, maka Anda akan berjumpa dengan Shiratul Mustaqim. Maka barang siapa yang menyelisihi ulama, maka dia akan terpelanting menuju kepada jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan. Yang pertama. Yang kedua, dari konsekuensi menghormati ulama ialah ar-ruju' ilaihim indal masyakil wal fitan. Kembali kepada para ulama ketika terjadi muskilah-muskilah, masalah-masalah dan fitnah-fitnah. Bahasa yang lainnya, menjadikan para ulama sunnah sebagai marja'iyatul ummah. Menjadikan ulama-ulama sunnah sebagai referensi, sebagai rujukan umat. Tempat untuk bertanya, tempat untuk mencari fatwa, tempat untuk meminta nasihat, tempat untuk meminta bimbingan dan arahan, tempat untuk memecahkan problematika dan persoalan. Itu para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ulama kalau kamu enggak tahu ilmunya. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nisa, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman, yang menyenangkan atau yang menakutkan, adza'u bih, langsung disiarkan. Allah menegur itu, tindakan yang salah ini. Kenapa mereka langsung menyiarkannya? Ada khabar menyenangkan, siarkan. Ada khabar menakutkan, siarkan. Ditegur oleh Allah. Allah mengatakan setelah itu, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka kaum muslimin mengembalikan kasus mereka tadi kepada rasul dan kepada ulil amri di antara mereka. Katanya para ulama, ulil amri dalam ayat ini adalah ulama. Ulama. Kalau mereka mengembalikan kasus mereka tadi kepada Rasul, para sunnahnya, dan kepada ulil amri, para ulama, niscaya kasus itu akan diketahui oleh orang-orang yang mampu mengambil istinbat hukum daripadanya. Akan diketahui oleh para ulamanya. Ayat yang sangat tegas, adabun Qur'ani, adab Qur'an, adab sunnah, mewajibkan kita semua kaum muslimin untuk menjadikan ulama-ulama kita sebagai marja'iyah. Tempat bertanya, tempat minta fatwa, tempat minta nasihat, menyelesaikan masalah dan segala macam. Dari sini muncul prinsip yang berikutnya terkait dengan ulama, konsekuensi yang berikutnya, yaitu qabulu kalamihim wa qabulu nasaihihim wa taujihatihim lana aw alaina. Menerima ucapan para ulama, menerima nasihatnya ulama, menerima bimbingan-bimbingan para ulama yang menguntungkan kita, yang membenarkan tindakan kita atau yang menyalahkan kita. Lana aw alaina. Kenapa kok diterima barakallahu fikum?
li'annahum udul. Dikarenakan ulama itu orang-orang adil. Li'annahum thiqat. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Dalilnya yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang adil. Ayat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan di Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Malaikat juga bersaksi, ulul ilmi, ulama juga bersaksi tentang la ilaha illallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian ulul ilmi, ulama. Dari kalangan makhluknya yang disebut hanya 2, malaikat jelas, dan yang kedua ulama. Yang kali pertama masuk dalam kata-kata ulama jelas para anbiya wal mursalin dan ulama setelah itu. Katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan para ulama yang lain yang menafsirkan ayat ini, itu menunjukkan al-ulama udul. Ulama itu orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya ucapannya, dikarenakan satu-satunya pihak yang Allah gandengkan persaksian mereka dengannya dalam ayat ini. Udul, langsung dijadikan saksi, digandengkan saksinya dengan malaikat dan bahkan dengan Allah Azza wa Jalla. Udul. Maka semua ucapan-ucapan ulama yang dibangun di atas dasar dalil Quran dan Sunnah, atau ucapan-ucapan yang sifatnya nasihat, atau ucapan yang sifatnya khabar, itu wajib qabuluh, wajib diterima. Khabar tadi tidak boleh dimentahkan, tidak boleh ditolak. Wajib kamu terima dan kamu amalkan konsekuensi. Tidak perlu kamu cross check. Kalau kamu sudah yakin keabsahan itu ucapan alim, tidak perlu kamu tabayun. Tabayun itu hanya untuk khabarnya orang fasik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka tabayunlah, maka cross checklah. Orang fasik, katanya ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Sa'di rahimahullah, menunjukkan beritanya orang yang shadiq, orang yang jujur, wajib diterima. Begitu pula beritanya orang dusta, yang pendusta, wajib ditolak. Ulama minas shadiqin, termasuk orang-orang yang jujur. Barakallah. Ini prinsipnya kita terkait dengan para ulama. Memuliakan mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka, mencintai mereka. Di antara konsekuensinya adalah mengikuti mereka, bertanya kepada mereka, kembali kepada mereka, dan menerima keterangan-keterangan mereka. Barakallahu fikum. Karena fitina azakumullah, terkait dengan masalah ulama ini, terlalu banyak orang-orang yang menyimpang karmanya. Walaupun mereka mengaku sebagai seorang salafi. Di antaranya ialah pihak yang tidak mengetahui kehormatan ulama, pihak yang melecehkan, merendahkan ulama, menjatuhkan kehormatan ulama, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek. Ini merupakan ciri khasnya ahlul bid'ah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan,
min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Termasuk ciri-cirinya ahlul bid'ah, mereka mencela dan merendahkan ahli hadis, ahli athar, para ulama. Terkait dengan yang menyimpang di era kita zaman sekarang ini, khonafidina azakumullah, hampir seluruh ashabul ahwa'i wal bid'ah jatuh dalam penyimpangan ini. Mereka menjatuhkan, melecehkan, menghinakan para ulama ahli hadis. Tetapi yang paling masyhur dua sekte. Yang pertama ialah sekte sururiyin, hizbiyin. Mereka ini sebagai sekte pertama di era kita sekarang ini yang menjelekkan para ulama sunnah, menjatuhkan kehormatan mereka, melecehkan ulama-ulama sunnah tadi. Dijuluki sebagai ulama haid wa nifas, dijuluki sebagai mumi-mumi hidup. Jasadnya hidup di zaman milenium, otaknya otak onta di zaman onta. Ada yang menyatakan ini ulama-ulama penjilat penguasa. Ada lagi yang mengatakan mutasyaddidin, ulama yang keras, yang kaku. Dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lain yang mereka sematkan kepada ulama sunnah, dan ulama berlepas diri dari itu semua. Ini yang kali pertama melakukan demikian sururiyin. Ketika para ulama membongkar penyimpangan-penyimpangan Sayyid Qutb dan kawan-kawannya, mereka berteriak-teriak ke sana kemari. Mereka menghabisi para ulama kita dengan tuduhan-tuduhan yang jelek tadi. Yang lebih ganas lagi ialah Haddadiyun. Munculnya setelah sururin Haddadiyun. Tidak hanya ulama yang dihancurkan oleh mereka, tetapi semua orang yang tidak sepakat dengan mereka, yang gak sesuai dengan mereka, yang menyelisihi mereka, langsung dikatakan mubtadi', dikatakan hizbi. Na'udzubillah min dzalik. Ada Haddadiyun. Penyimpangan mereka dalam bab yang satu ini sangat jelas, lebih ngawur dibandingkan dengan sururiyin. Mereka semua ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, yang katanya mengibarkan bendera dakwah salafiyah di zaman sekarang ini. Salafi. Salafi apa? Salafi kok melecehkan ulama as-sunnah. Salafi kok melecehkan para ulama hadis. Salafi kok menuduh ulama sebagai ulama yang mutasyaddid, ulama yang keras, ulama sighar, ulama kecil dan segala macamnya. Salafi apa? Salafi imitasi. Salafi apa yang kemudian melecehkan semua ulama, dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat kotor, dengan kata-kata yang sangat keras, divonis sebagai hizbi, mubtadi'. Tidak ada yang lepas dari mereka semua. Salafi apa ya Pak? Salafi imitasi, palsu, bukan salafi, tapi gerombolan pengaku salaf. Barakallahu fikum. GPS. Nah gitu ya? Nah, gerombolan pengaku salaf. Barakallahu fikum. Bukan salah.